Halo Sobat YouTube, di video kali ini kita mau melakukan perjalanan ke Salim Batu. Berarti kita menggunakan transportasi air. Di sini transportasinya air ke Pulau Kalimantan yang besar. Ini dari Pulau Tarakan. Sebenarnya saya mau ke Salim Batu, berarti nanti transportasinya naik speedboat yang arah ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Ya, lihat ya, bagaimana kita belinya. Nover ke Tanjung kan, Bu? Atas nama Nover. Tanjung habisnya jam berapa? Tanjung, iya. Kita nanti naik bis. Itu barang kita. Jadi ini tugas kantor ya. Jadi saya mau ke Salim Batu. Kita nanti naik ke pelabuhannya naik bis. Ini kita berada di bus yang akan mengantar kita ke pelabuhan ke dalam. Bis yang disediakan oleh pemerintah sangat nyaman dan penumpang pada saat ini tidak terlalu banyak. Itu speednya. Kita naik Triputri Tunggal Dewi. Ada dua. Satu yang ke Bunyu, satu yang ke Tanjung Selor. Ini kenunukan nih, Sadewa. Tanjung kan, Mas? Ya. Tiketnya Tiketnya tadi. Bentar ya. Udah di dalam speednya. Speednya Triputri Tunggal Dewi. Ini diperiksa, dihitung sama petugasnya. Ya, juga yang mau penunukan. Agak mepet, tapi masih luas. Speednya jalan, teman-teman. Penumpangnya nggak terlalu banyak ya. Pakai masker. Nah, harga tiketnya teman-teman ya, harga tiketnya tuh 130.000. Walaupun kita berhenti di Salim Batu nanti itu tetap harga tiketnya 100.000. Jadi nanti dari Tarakan ke Tanjung Selor itu 1,5 jam. Tapi nanti sampai Salim Batu itu cuma 1 jam ya, karena berhenti di tengah jalan. Harganya tetap 130.000. Di tengah-tengah sepi terdapat dua pintu emergensi, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Pintu emergensi ini bertujuan untuk memudahkan evakuasi penumpang apabila terjadi kecelakaan atau speed terbalik. Pintu keluar pada speed ini terdapat 7, baik di depan, di tengah maupun di belakang, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan.
tengah perjalanan, speed ini sempat berhenti saat berpapasan dengan speed lainnya. Setelah menjalin komunikasi beberapa saat, speed ini kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tanjung Selor. Cuaca di pagi ini sangat baik dan sangat cerah, sehingga pemandangan lautnya terlihat sangat indah, baik pemandangan laut maupun pemandangan langitnya. Dan terlihat juga beberapa nelayan Kabupaten Bulungan ingin kembali pulang. Semoga ikan yang ditangkap sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di dalam perjalanan, mesin speed sempat mengalami masalah sedikit, tetapi para ABK dapat memperbaikinya sehingga speed dapat melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung Selor. Cuaca di pagi hari ini terlihat sangat cerah dan ada sedikit awan putih yang sangat cantik. Posisi kita saat ini sudah berada di muara dan sebentar lagi kita akan memasuki Sungai Kayan. Dengan cuaca yang seperti ini, semoga kita sampai di tujuan dengan selamat. Memasuki Sungai Kayan, kita disambut oleh rimbunnya pohon bakau yang sangat besar, yang tumbuh tepat berada di tengah-tengah Sungai Kayan yang sangat lebar ini, sehingga terlihat cantik karena cuaca juga sangat baik. Sepanjang perjalanan ini, kita juga banyak melihat tumbuhan pohon nipah yang tumbuh sangat rimbun sekali, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan Sungai Kayan ini. Di tengah perjalanan, biasanya penumpang sudah mulai sedikit lelah dan jenuh. Dan biasanya sebagian besar di tengah perjalanan, penumpang sudah mulai tertidur. Speed ini juga dilengkapi alat keamanan seperti jaket pelampung yang terdapat di sebelah sisi kiri maupun di sisi kanan, baik di atas, di bagasi maupun di bagasi bawahnya. Di dalam perjalanan ini kita juga melihat beberapa pondok-pondok kecil, di mana pondok-pondok kecil ini digunakan para penjaga tambak untuk menginap dalam menjaga tambaknya. Kita sudah mau sampai di Salimbatu, jadi kita harus memberitahu motoris atau pengemudi speed untuk berhenti di pelabuhan Salimbatu. Kalau tidak, kita akan terbawa sampai ke Tanjung Selor. Mau kemana? Ke Tanjung nggak? Samarinda. Darat. Kenapa nggak laut? Kenapa nggak udara? Anu, PCR? Hah? vaksin. Pakai PCR ya Mas ya? Enggak? Level darat bukan? Enggak, kalau udara? Pakai Oh. vaksin. Berapa ke Samarinda? 2.400.000 itu orang pulang balik. Oh. Sudah mau sampai kita. Oke. Lanjut keluar. Oke, thank you. Ayo, kita jalan keluar. Nah, ini dia. Sampai di Salimbatu. Speednya lanjut tuh. Lanjut ke Tanjung Selor. Oke teman-teman, itu dia. Kita sudah sampai di pelabuhannya Salimbatu, Tanjung Palas Tengah. Terus speednya langsung melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor, kira-kira setengah jam lagi.
Jadi dari Tarakan ke Tanjung Selor tuh idealnya tuh biasanya 1,5 jam, sampai Salim Batu tuh 1 jam. Jadi dia kira-kira menempuh perjalanan setengah jam lagi ke Tanjung Selor. Di ibu kotanya Bulungan dan juga ibu kotanya Kalimantan Utara. Jadi gini ya teman-teman. Jadi sungainya itu lebar-lebar. Dan itu biasanya banyak cabangnya tuh. Dari sini kelihatan. Nah, ini ada cabang yang sini, ada yang cabang ke sana. Kita nunggu teman nih, tuh dijemput. Nah, jadi angkutan pribadi warga sini tuh kadang-kadang seperti ini, perahu kecil nih ya. Namanya di sini ketinting tuh. Nah, tuh teman-teman. Suaranya seperti itu. Itu namanya di sini ketinting. Jadi pakai mesin tempel dia tuh sana. Nggak kedetek ya. Dia agak terlalu dekat. Nah, nih. Ini sebenarnya kita mau ke kantor. Karena saya penyuluh pertanian, BPP-nya ikut BPP Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang berada di Salim Batu. Padahal tempat binaan saya itu di Kecamatan Bunyu. Kecamatan Bunyu itu lebih dekat ke Tarakan sebenarnya. Jadi sebelum saya sampai ke Salim Batu atau Tanjung Palas Tengah itu singgah dulu di Tarakan. Karena speed dari Bunyu ke Tanjung Selor itu ada cuma hari-hari tertentu. Nah, ini dia. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau berkenan di like, subscribe, dan komen lah apa yang mau dikomen. Nanti kita lihat kantor BPP-nya itu di mana dan situasinya bagaimana. Di sini itu BPP-nya tuh seperti di tengah hutan ya. Ya karena masih penduduknya jarang juga. Nah teman-teman, ini lagi tengah perjalanan. Tadi lupa ngambil apanya. Ambil videonya. Ini kita di perjalanan dijemput sama Om Niko nih. Nah, ini kayak seperti di hutan nih. Nah, jadi kantornya kayak di hutan ya. BPP-nya kayak di hutan. Jadi dari Laut Lepas sana sampai ke Salim Batu itu masuk hutan. Karena kantornya tengah hutan. Nih ya. Ini sudah ya sekitar 5 menit lagi. Nah, ini teman-teman. Nanti beginilah perjalanannya ya. Oke. Ayo Om Niko. Jalan. Jalan. Jadi teman-teman ini tidak ditemukan kemacetan seperti di Jakarta ya. Tidak ada kemacetan di Jakarta seperti di Jakarta. Ini karena kita di tengah hutan tuh. Ah, dengar suaranya tuh. Ah. Tuh lihat tuh sana. Nah, tuh. Kanan kirinya hutan. Nah. Ini kita naik tanjakan. Woi. Jadi mau teriak setengah mati di sini nggak ada yang ini, nggak ada yang marah. Ah. Tapi ini jalannya sudah ya boleh dikatakan bagus lah, walaupun tidak mulus. Tapi itu ada ini ya, ada keroak itu, ada longsor. Tuh longsor tuh. Nah, jadi kita jalan gini. Ini sensasinya teman-teman, mau ke kantor BPP. Nah, ini sudah ditunggu teman-teman yang dari Tanjung Palas Tengah lainnya. Cuma di video tadi tuh belum ada dimasukkan perjalanan dari Bunyu ke Tarakan ya. Tapi nantilah. Nah, itu yang ada motor-motor itu, nah itu teman-teman sudah pada kumpul semua. Ini Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Nah, ini dia. Bawa sini aja. Jadi biar Om Niko yang ngatur.
Nah, kita sudah sampai di kantor teman-teman. Itu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP3K. Dulunya ya, sebelum kehutanan pisah dari pertanian. Ini kantor kita situasinya nih ya, dekat hutan. Nah, hutan-hutan. Nih. Nih. Nih, ini kantor BPP kita. Jadi dari tahun lepas kita tuh datang ke hutan. Tuh. Ini share dulu videonya. Tuh ada penjahat perang tuh. Jadi saya yang paling dekat ini kantor. Nah, itu dia ya. Nih. Halo, tamu dekat datang.